Halo teman-teman, ketemu dengan Aan di sini. Kemarin dari channelnya Kevin, banyak teman-teman yang kemudian ngejabri minta saya bikin channel sendiri, edukasi sendiri mengenai isu HIV, terutama mengenai fakta, mitos, stigma, diskriminasi yang terjadi bagi teman-teman yang mengidap HIV atau orang yang hidup dengan HIV. Oke, saya nggak akan minta waktu teman-teman terlalu lama di sini, tapi saya akan minta teman-teman hanya untuk mendengarkan. Tapi kalau misalkan memang sekiranya ini bermanfaat untuk dibagikan ke teman lain, silahkan dibagikan. Jangan lupa like and subscribe. Sekali lagi, saya nggak akan mencoba menghabiskan kuota YouTube teman-teman, kuota internet, dan juga kuota waktu yang lainnya. Kita akan coba kupas masalah ini satu demi satu di bagian yang lebih pendek-pendek, jadi nggak perlu ngabisin kuota banyak-banyak. Kita mulai dengan isu HIV itu sendiri. Banyak di luaran orang menganggap bahwa HIV itu, orang dengan HIV terutama, itu pasti akan menularkan ke pasangannya, ke keturunannya. Jadi orang yang sudah hidup dengan HIV itu ya, kalau bisa jangan menikah, jangan punya anak. Berapa sering kita dengar hal-hal tersebut seperti itu di luaran. Kemudian orang dengan HIV itu juga nggak bisa disembuhkan, HIV nggak ada obatnya, orang dengan HIV umurnya nggak akan panjang, kualitas hidupnya atau kesehatannya nggak akan sama dengan orang tanpa HIV, atau bahkan yang paling buruk dan sering banget ya anggap orang itu adalah orang dengan HIV itu selalu disamaratakan atau dipukul rata bahwa orang dengan HIV itu imunitasnya rentan dan gampang sakit. Ya memang HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh, tapi kan bukan berarti tanpa ARV, tanpa pengobatan, kekebalan tubuh itu tidak bisa ditingkatkan atau bahkan dipulihkan seperti semula. Oke, kita akan coba kupas satu demi satu masalah ini. Mungkin di seri-seri berikutnya juga kita akan coba kupas lagi, jadi biar gak terlalu panjang masalahnya, kita akan coba kupas dari isu, benar gak sih HIV itu bisa disembuhkan? Begini teman-teman, HIV itu sebenarnya bukan penyakit. HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah, saat kekebalan tubuh ini kemudian diserang oleh HIV hingga kemudian semakin rusak, tubuh tidak mempunyai perlawanan untuk melawan penyakit yang masuk. Disitulah penyakit itu akan mulai menggerogoti. Penyakit yang bagi orang biasa tanpa HIV itu tidak menjadi masalah, bagi orang dengan imunitas yang seperti ini itu akan menjadi masalah besar, bahkan berbahaya bagi kehidupannya. Sudah paham sampai di sini kan? Tapi nyatanya dengan pengobatan ARV yang teratur dan rutin, tepat waktu, tepat dosis, nggak pernah telat sama sekali, banyak kok teman-teman positif yang kemudian mencapai tingkat imunitas yang sama dengan orang tanpa HIV. Yakin? Yakin, beneran. Sekarang kondisinya, kalau misalkan kita periksa kekebalan tubuh, imunitas atau CD4 istilahnya, istilah labnya, itu ada rujukan orang tanpa HIV atau rujukan normal itu adalah 450 atau 410 hingga 1600 kopis. Nah, orang dengan pengobatan HIV, orang yang sudah pengobatan ARV, orang dengan HIV pengobatan ARV, itu biasanya pada saat mereka mulai start, biasanya rata-rata di bawah 200. Tapi kemudian setelah mereka rutin melakukan ARV, merubah pola hidupnya, pola makannya, menjadi lebih baik, itu banyak kok yang bisa mencapai 700, mencapai 800, bahkan di atas 1000. Lalu bedanya dengan orang tanpa HIV apa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kan ada rujukannya di situ berarti. Sesuai dengan angka rujukan, 450 sampai 1600. Kalau sudah di atas itu berarti sudah sama dengan orang tanpa HIV. Ya tapi kan memang tetap ada HIV-nya. Memang ada HIV-nya, tapi balik lagi. Banyak teman-teman yang kemudian bilang, HIV itu nggak bisa disembuhkan mau sampai kapanpun, jadi tetap harus berobat seumur hidup. Benar, berobat setiap hari seumur hidup. Gosok gigi juga setiap hari kan, seumur hidup juga. Tapi HIV itu sebenarnya balik lagi, itu bukan penyakit, jadi memang nggak ada yang perlu disembuhkan. Kalau kemudian imunitas kita sudah tinggi, sesuai dengan rujukan orang tanpa HIV, kemudian viral load, yaitu jumlah virus HIV dalam darah, sudah tidak terdeteksi. Setiap tahun kita melakukan pemeriksaan CD4, pemeriksaan viral load, dan hasilnya bagus semuanya. Lalu bedanya kita dengan orang tanpa HIV apa? Hanyalah status. Status medis, status kesehatan itu harusnya kan cuma ada di rekam medis poli aja. Nggak seharusnya keluar. Apakah kalau kita sakit diabetes, kemudian kita sakit panu, kemudian sakit korek, kita juga akan teriak-teriak ke orang lain, tahu nggak gue sakit panu? Nggak kan? Itu kan menjadi rahasia medis masing-masing orang.
Kondisinya, tingkat kesehatan orang dengan HIV pada saat viral load-nya tidak terdeteksi, itu dia sudah tidak bisa menularkan ke orang lain. Ini sudah suatu fakta. Sekalipun berhubungan seks tanpa kondom. Jangan bicara mengenai IMS yang lainnya, kita bicara mengenai penularan HIV. Ini adalah suatu fakta dan sudah diakui oleh WHO dari tahun 2018 kemarin. Kemudian pada saat imunitasnya, kekebalan tubuhnya sudah di atas 600, ya sudah, orang itu sudah nggak ada bedanya dengan orang tanpa HIV. Lalu yang dia pengen selalu bilang pengen sembuh, sembuh seperti apa? Kan nggak ada sakit apapun. Orang pengen sembuh kalau misalkan dia sakit, dia mengidap suatu penyakit. Nah, itu pengen sembuh, iya. Sama kita ke dokter, dokter tanya, kamu sakit apaan? Nggak sakit apa-apa dok. Terus kesini ngapain? Pengen sembuh. Kira-kira dokter akan jawab apa? Demikian juga dengan HIV. Mungkin pada saat kita masih kondisinya masih di stadium 3 HIV, atau dalam biasanya masa istilah medis disebut dengan kondisi AIDS, itu memang banyak IO, infeksi oportunistik yang masuk, dan itu semuanya sebagian besar bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Kalau itu semuanya sudah disembuhkan, kekebalan tubuhnya dipulihkan, terus masih mau pengen sembuh. Sembuh yang seperti apa? Kan sudah pulih sama seperti semula. Kesehatan imunitas terbukti dengan hasil lab CD4 sama dengan orang tanpa HIV. Sudah tidak bisa lagi menularkan HIV ke orang lain atau ke pasangan sekalipun berhubungan seks tanpa kondom. Sudah sama dengan orang tanpa HIV juga. Ya tapi kan harus minum obat terus-terusan setiap hari seumur hidup pula. Loh, sekarang kalau misalkan hanya dengan minum obat setiap hari, cuman sekali setiap hari. Buat yang teman-teman yang obatnya sekali ya, itu mencegah teman-teman untuk menjadi sakit. Mencegah teman-teman untuk tidak lagi menularkan HIV ke pasangan. Masa iya nggak mau? Teman-teman nggak pernah keberatan suruh minum vitamin. Biar tetap sehat katanya. Nggak pernah keberatan sama sekali. Lah terus ARV yang jelas-jelas mampu menekan HIV dari jumlah viral load yang jutaan. Kemudian sampai tidak terdeteksi yang di Indonesia baru tidak terdeteksi itu di bawah 20 kopi, which is sudah bagus banget. Dari berapa sekian juta menjadi kurang dari 20 kopi itu udah bagus banget perkembangannya. Balik lagi, yang membuat kita beda adalah hanyalah status HIV yang harusnya memang tidak perlu keluar dari ruang poli dan mindset. Selama kita berpikir bahwa gue positif, kemudian nanti kalau ketahuan orang gimana, nanti kalau nularin orang lain gimana, hidup gua ke depannya gimana, kalian nggak akan pernah sampai kemana-mana. Yang akan membentuk dan menentukan langkah kalian ke depan selanjutnya adalah mental dan mindset kalian saat ini. Bahwa dengan pengobatan ARV yang tepat dosis, tepat waktu, kemudian tidak pernah telat, kemudian dengan pemeriksaan viral load secara teratur dan pemeriksaan CD4 yang bagus, perubahan pola hidup yang bagus, coba rubah mindsetnya. Kalian nggak ada bedanya dengan orang tanpa HIV. Pengen kan? Bolak-balik saya ketemu dengan teman-teman atau pasien dampingan yang selalu bilang, tapi kan nggak bisa disembuhkan. Nggak, saya pengen seperti dulu, saya nyesel seperti ini, saya pengen seperti dulu lagi, bla 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 bla. Seperti dulu yang seperti apa? Kamu kan sekarang udah nggak sakit apa-apa. Lihat badanmu sehat. Nggak sakit apapun sama sekali. Kamu jarang sakit. Viral loadmu secara laboratorium sudah terbukti bagus tidak bisa menularkan ke pasangan atau orang lain. CD4-mu, kekebalan tubuhmu secara laboratorium sudah sama dengan orang tanpa HIV. Terus, bukannya itu sudah sama dengan kamu sebelum positif HIV? Pada saat kamu masih drop, CD4 kamu rendah, kemudian viral load-nya tinggi banget. Kan sudah berbeda statusnya. Ya memang kamu tetap status HIV reaktif atau HIV positif. Tapi balik lagi, nggak seharusnya itu menjadi penghalang untuk kemajuan langkah kamu ke depan selanjutnya. Rubah mindsetmu. Oke?